Di wajahnya terlukis kepuasan, seperti merasa telah memenangkan sesuatu. Tapi ia tidak tahu bahwa langit sedang mencatat, dan balasan dari Allah bisa datang lebih cepat dari apa yang manusia perkirakan. Beberapa menit setelah kejadian itu, langit yang tadi cerah mulai mendung. Angin bertiup pelan tapi menusuk. Suasana desa berubah hening. Warga yang tadi menyaksikan, perlahan kembali masuk rumah masing-masing. Tapi hati mereka tidak tenang. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ada bisikan dalam dada yang berkata bahwa semua ini masuk ke dalam rumah. Di dalam, ia melihat kipas angin masih menyala, televisi menyuguhkan berita pagi, dan suara dari dapur terdengar samar. Tapi langkahnya terasa berat. Ia merasa sedikit pusing. Ia pikir mungkin karena emosi tadi, atau karena belum minum teh. Tapi tubuhnya perlahan mulai lemas. Ia berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, tapi baru beberapa langkah, kakinya terasa seperti kehilangan tenaga. Ia berhenti. Jantungnya berdebar cepat. Nafasnya memburu. Ia berpegangan pada dinding, mencoba tetap berdiri. Tapi tak sampai 3 detik kemudian, tubuhnya ambruk ke lantai. Suara hantaman tubuhnya terdengar keras. Kaca meja hias di sudut ruangan ikut bergetar. Bu Hajjah tergeletak. Matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Mulutnya terbuka ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Lidahnya kaku. Tubuhnya dingin, tapi keringat mengucur deras dari pelipis. Dalam kondisi itu, tak ada yang datang menolong. Rumahnya sepi. Pembantunya sedang pulang kampung, dan anak-anaknya tinggal di luar kota. Tetangga, tak ada yang berani masuk rumah besar itu tanpa izin. Beberapa menit berlalu. Bu Hajjah masih di lantai. Tak bisa bergerak. Hanya bisa menangis dalam diam. Dan di saat itulah, ia sadar bahwa hari ini bukan hari biasa. Bahwa apa yang ia lakukan pagi tadi telah memicu sesuatu yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Sebuah jawaban dari langit. Sebuah peringatan yang datang bukan dalam bentuk kata, tapi nyata menimpa dirinya sendiri. Tubuh Bu Hajjah masih tergeletak di lantai rumah. Dingin ubin terasa menempel di pipinya. Ia berusaha menggerakkan tangan, tapi otot-ototnya seperti terkunci. Mulutnya sedikit terbuka, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengedipkan mata perlahan sambil menahan air mata yang mengalir tanpa suara. Sebelum ini, ia tidak pernah membayangkan akan merasakan lumpuh dengan kesadaran penuh. Ketika biasanya ia menjadi orang paling lantang di pengajian, paling keras bersuara dalam rapat RT, kini suara untuk sekadar meminta tolong pun tak keluar dari kerongkongannya. Di luar rumah, suara ayam berkokok dan kendaraan roda 2 yang lalu lalang tetap terdengar seperti biasa. Dunia berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam rumah megah itu, seorang perempuan yang terbiasa mengatur segalanya, kini tak bisa mengatur tubuhnya sendiri. Jam dinding berdetak lambat. Jarum panjang menunjuk angka 9, dan waktu terasa berjalan lambat. Jarak dari tempat Bu Hajjah jatuh ke pintu depan hanya sekitar 5 meter. Tapi dalam kondisinya sekarang, 5 meter ke ujung jari. Gagal. Ia mencoba mengerang. Tak berhasil. Lalu muncul rasa takut yang lebih besar dari sakit itu sendiri. Ketakutan akan mati dalam keadaan seperti ini. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Dan yang lebih menakutkan, ketakutan akan bertemu dengan Allah dalam kondisi hati yang belum bersih. Dalam diam, air matanya semakin deras. Tak ada yang tahu bahwa tangisan itu bukan karena tubuhnya yang sakit, tapi karena batinnya yang ketakutan. Setelah beberapa waktu, pintu rumah diketuk. Seorang ibu dari tetangga sebelah datang ingin mengantar risoles sisa pengajian pagi. Ia berdiri di depan pagar, memanggil dari luar. Bu Hajjah, ini risolesnya saya antar. Tak ada jawaban. Ibu itu melongok ke dalam. Pintu pagar terbuka, pintu rumah juga terbuka sedikit. Ia ragu. Biasanya Bu Hajjah sangat tidak suka orang masuk sembarangan. Tapi ada rasa ganjil yang membuatnya melangkah masuk perlahan. Bu Hajjah, panggilnya pelan. Begitu masuk, matanya membelalak. Ia melihat sosok Bu Hajjah tergeletak di lantai, wajah pucat dan mata memohon pertolongan. Sontak ia berteriak, "Pak RT, tolong." Bu Hajjah pingsan. Dalam hitungan menit, warga mulai berdatangan. Suara sandal berlari dan teriakan terdengar dari berbagai arah. Beberapa orang masuk rumah, melihat pemandangan yang tidak mereka duga. "Ya Allah, lumpuh ini. Cepat panggil ambulans," teriak Pak RT sambil mengeluarkan ponsel. Namun di tengah keributan itu, Bu Hajjah masih sadar penuh. Ia mendengar semua, tapi tidak bisa merespons. Ia hanya bisa menangis. Terjebak di tubuhnya sendiri. Ia tahu semua orang melihatnya tak berdaya, dan itu membuatnya hancur secara batin. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah ambulans datang. Petugas medis masuk rumah dan memeriksa kondisi Bu Hajjah. Salah satu dari mereka mengangguk ke arah Pak RT. "Diduga stroke ringan. Kami bawa ke rumah sakit sekarang juga." Bu Hajjah diangkat ke tandu. Beberapa warga yang berdiri di halaman rumah hanya diam. Tak satu pun mengucapkan doa keras seperti biasanya. Tak ada ucapan,
Semoga lekas sembuh, yang terdengar ramai. Semua hanya saling menatap dan membatin. Hari ini benar-benar berbeda. Hari ini adalah hari yang terasa terbalik. Sore harinya, kabar tentang Bu Hajjah sudah menyebar ke seluruh kampung. Warung-warung menjadi tempat warga saling berbisik. Ibu-ibu pengajian membicarakannya pelan-pelan. Katanya pagi tadi sempat nyeret pemulung. Loh, terus nggak lama langsung jatuh. Ya Allah, cepat sekali balasannya karung orang tua itu. Duh, sedih banget liatnya. Mereka membicarakan bukan karena benci, tapi karena kaget. Tak ada yang menyangka, Bu Hajjah yang biasanya berdiri tegak dengan suara keras, kini hanya bisa terbaring tanpa daya. Balasan dari Allah datang secepat kedipan mata. Tidak menunggu waktu, tidak menunggu usia, tidak menunggu sakaratul maut, tapi langsung di tengah kehidupan. Di sisi lain, si pemulung yang pagi tadi diusir itu duduk di emperan warung dekat jembatan desa. Kakinya terkilir akibat diseret, dan lututnya memar. Tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya duduk diam, makan nasi bungkus yang diberikan oleh Mak Runi. Ia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Bu Hajjah. Yang ia tahu, ia sudah memaafkan sejak peristiwa itu terjadi. Dalam hatinya, tidak ada dendam. Hanya doa agar Allah memberinya kekuatan bertahan hidup. Sementara itu, di rumah sakit kota, Bu Hajjah ditempatkan di ruang perawatan khusus. Selang infus menancap di tangannya, dan alat pemantau detak jantung berdetak pelan. Anak-anaknya yang tinggal di kota belum tiba. Suaminya telah lama wafat. Yang ada hanya 2 perawat yang masuk setiap 2 jam. Tak ada pembantu. Tak ada teman. Ia menangis dalam diam. Matanya menatap langit-langit ruangan. Bayangan wajah si pemulung terus muncul dalam pikirannya. Tatapan penuh kesabaran lelaki renta itu membayang di benaknya. Suara tawa angkuhnya pagi tadi menggema seperti tamparan keras dalam kepalanya. Ia ingin beristighfar, tapi lidahnya kaku. Ia ingin bersujud, tapi tubuhnya tak bisa ditekuk. Ia ingin meminta maaf, tapi mulutnya tak bisa bersuara. Semua itu terlambat. Hari itu adalah hari yang membalikkan segalanya. Dari seorang yang dihormati menjadi seorang yang dilupakan. Dari seseorang yang bersuara lantang menjadi seseorang yang hanya bisa memohon dalam batin. Dan semua itu terjadi bukan karena usia atau penyakit biasa, tapi karena sebuah kesombongan yang dipertontonkan di hadapan orang banyak. Langit malam menyelimuti desa Sido Asri dengan pekat yang dalam. Bintang-bintang yang biasanya berkelip di atas sana malam ini seakan enggan muncul. Suasana desa begitu sepi. Hanya sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan dan suara jangkrik yang menyambut angin lembut. Di rumah sakit kota, di dalam ruangan bernomor 205, seorang perempuan parubaya masih terbujur kaku di atas ranjang putih. Bu Hajjah Rukayah, sosok yang dulu bersinar terang dalam tiap pertemuan desa, kini hanya menjadi tubuh lemah yang tidak mampu menggerakkan tangan maupun kakinya. Sudah hampir 12 jam sejak tubuhnya dilumpuhkan oleh stroke mendadak. Selama itu pula, ia belum bisa berkata satu patah kata pun. Belum respons. Untuk buang air, ia dibantu oleh perawat dengan kateter. Untuk makan, ia hanya bisa menerima cairan melalui selang kecil yang masuk ke hidung. Tidak ada satupun yang ia lakukan sendiri. Bahkan untuk mengusap air mata yang mengalir di pipi, ia tidak sanggup. Satu-satunya hal yang masih bekerja dengan baik adalah pikirannya. Ia sadar. Ia mengerti setiap ucapan dokter dan perawat. Ia tahu kapan siang dan kapan malam. Tapi kesadarannya yang utuh justru menyiksanya lebih dari apapun. Ia terjebak dalam tubuhnya sendiri. Tidak bisa bicara. Tidak bisa menolak, tidak bisa membela diri, hanya bisa diam, menjerit dalam batin. Malam itu, suara langkah kaki menggema di lorong rumah sakit. Seorang pria masuk ke ruangan Bu Hajjah. Ia adalah anak sulungnya, Dimas. Pria yang selama ini jarang pulang karena kesibukan di kota. Ia berdiri mematung melihat ibunya yang dulu sangat aktif kini tergeletak tak berdaya. Bu, suaranya pelan, nyaris bergetar. Ini Dimas. Bu Hajjah mengedipkan mata perlahan. Matanya merah. Bukan hanya karena sakit, tapi karena rasa malu yang membuncah di dada. Selama ini, ia begitu bangga kepada Dimas. Sering memamerkan prestasi anaknya di hadapan ibu-ibu pengajian. Tapi sekarang, anak itu melihat dirinya dalam kondisi seperti ini. Tak bisa bicara. Tak bisa mengangkat tangan untuk menyambut pelukan. Dimas duduk di kursi sebelah ranjang. Tangannya menggenggam jemari ibunya yang dingin. Aku dengar dari warga, Bu. Katanya ibu sempat nyeret orang tua yang lagi cari botol ya. Mata Bu Hajjah berkedip sekali. Tubuhnya sedikit gemetar. Bu, kalau benar itu ibu lakukan, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku cuma sedih. Air mata kembali jatuh dari sudut matanya. Ia ingin berkata bahwa ia menyesal. Ia ingin berteriak bahwa semua itu hanya emosi sesaat. Tapi tak ada yang bisa keluar. Lidahnya tak mampu. Ia hanya bisa menatap anaknya dengan penuh kepedihan. Di luar ruangan, perawat berdiri sambil membawa catatan medis. Dimas menghampiri dan bertanya, Dok, kira-kira, ibu saya bisa sembuh total nggak?
Perawat hanya tersenyum kaku. Itu tergantung, Mas. Kondisi seperti ini bisa pulih, tapi bisa juga menetap. Semua tergantung respons tubuh dan dukungan psikologisnya. Jawaban itu menggantung di benak Dimas. Ia kembali masuk, duduk di samping ranjang. Pandangannya jatuh pada wajah ibunya yang pucat. Ia teringat masa kecil ketika ibunya dulu begitu kuat, membangunkan hati yang remuk. Ia merasa tubuhnya menjadi penjara. Tidak ada kata maaf yang bisa ia ucapkan. Tidak ada ayat yang bisa ia baca. Bahkan istighfar pun hanya bisa terucap di dalam hati. Dan disinilah letak azab itu. Bukan hanya soal tubuh yang lumpuh, tapi jiwa yang menyesal dalam diam, tanpa bisa menebus. Waktu yang tak bisa diputar. Kata-kata yang tak bisa ditarik. Dan dosa yang tak bisa disembunyikan di balik hijab kuning atau gelar hajjah. Pagi menyapa desa Sido Asri dengan bias cahaya yang menyelinap dari sela-sela pepohonan. Embun masih melekat di dedaunan, dan suara ayam bersahutan dari ujung ke ujung kampung.